Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abed Nikus Temorang, biasa dipanggil Abed. Kali ini saya akan menceritakan ulang bacaan saya dari halaman 56 sampai dengan selesai. Buku yang saya pilih adalah The Player karya Alia Zelea, diterbitkan oleh PT Gramedia, Pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta 2020. Nah, ini bukunya teman-teman. Nah, alasan saya memilih membaca cerita ini adalah karena kisahnya menggabungkan romansa luka masa lalu dan proses penyembuhan diri dengan cara yang hangat dan realistis. Tokoh-tokohnya terasa hidup, terutama Hana yang berjuang berdamai dengan masa lalunya da- dan Pierre yang membawa cahaya baru dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk memulai kembali dan percaya pada kebahagiaan setelah kecewa. Oke, di sini saya akan melanjutkan cerita saya sampai habis. Nah, pada bagian awal cerita atau bab 1 sampai 4 itu kan Hana menerima undangan pernikahan sahabatnya Ziva yang akan menikah dengan Adam. Namun hatinya terguncang karena tahu Andri laki-laki yang dulu ia cintai juga hadir di acara itu. Dulu Hana sempat salah paham bahwa perhatian Andri berarti cinta, tapi ternyata tidak. Luka itu masih membekas hingga kini. Di sisi lain, Pierre, 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 pria asal Prancis juga bagian dari rombongan pernikahan. Baru tahu bahwa ia harus datang berpasangan dan pasangannya adalah Hana. Gadis yang belum pernah ia kenal. Awalnya pertemuan mereka terasa canggung, tapi perlahan Pierre menyadari bahwa Hana bukan seperti yang dikatakan oleh orang. Ia hangat, sopan, dan jujur. Nah, seiring persiapan pernikahan berjalan, Pierre dan Hana mulai sering bersama. Hubungan mereka awalnya berubah jadi akrab. Pierre dengan sifat jenakanya membuat Hana tertawa lagi, sementara Hana membuat Pierre merasa tenang. Namun kehadiran Andri yang masih menyimpan rasa menambah ketegangan di antara mereka. Nah, bagian tengah cerita itu bab 5 sampai 8. Sini menceritakan hubungan Hana dan Pierre semakin dekat selama serangkaian acara pernikahan. Pierre terus menunjukkan perhatian kecil yang tulus, membuat Hana perlahan melupakan rasa sakitnya. Rasa sakitnya di masa lalu. Di sisi lain, Andri mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tampak tidak nyaman melihat kedekatan Hana dan Pierre. Bahkan beberapa kali berusaha mendekati Hana kembali. Hal ini membuat Hana bingung karena dulu Andri menolaknya, tetapi kini bersikap seolah masih memiliki perasaan. Nah, bagian perkembangan hubungannya itu ada di bab 9 dan 12. Konflik semakin memuncak ketika Hana dan Andri akhirnya berbicara secara jujur. Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa Andri sebenarnya sempat memiliki perasaan terhadap Hana, tetapi ia tidak siap untuk berkomitmen pada saat itu. Penyesalan mulai terlihat dari sikap Andri, terutama setelah melihat Hana mulai membuka hati untuk orang lain. Namun bagi Hana, masa lalu tetaplah masa lalu. Ia menyadari bahwa luka yang pernah ia rasakan tidak bisa dihapus begitu saja. Nah, bagian akhir cerita yaitu bab 13 dan 16. Hubungan Hana dan Pierre berkembang menjadi semakin dalam. Pierre tidak hanya hadir sebagai pasangan dalam wedding party, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu memahami dan menerima Hana pada apa adanya. Sikapnya yang konsisten, hangat, dan jujur membuat Hana merasa aman. Perlahan, Hana mulai berani membuka hati dan mempercayai perasaannya kembali. Nah, pada puncak cerita, Hana dihadapkan pada pilihan antara kembali pada masa lalu bersama Andri atau melangkah maju bersama Pierre. Dengan pertimbangan matang, Hana akhirnya memilih untuk tidak kembali pada luka lama. Ia memutuskan untuk memberi kesempatan pada hubungan barunya dengan Pierre yang hadir dengan ketulusan dan kepastian. Nah, cerita ditutup dengan suasana yang hangat
dan penuh harapan. Pernikahan Ji dan Adam berlangsung dengan bahagia sekaligus menjadi titik awal bagi kehidupan baru Hana. Ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu, melainkan siap menjalani masa depan dengan hati yang lebih terbuka. Kehadiran Pir di sisinya menjadi simbol bahwa setiap luka dapat sembuh dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam cinta. Bagian spesifik yang berkesan bagian yang paling berkesan itu adalah ketika Hana akhirnya memilih untuk melepaskan masa lalu bersama Andre dan dengan berani membuka hati untuk Pir sebagai tanda bahwa ia telah benar-benar bangkit dari luka yang pernah ia rasakan. Nah, kesan dan pelajaran yang saya dapat selama membaca buku ini ialah kesannya selama membaca novel The Flyer adalah ceritanya terasa emosional, ringan, tetapi tetap menyentuh karena menggambarkan perasaan cinta, patah hati, dan proses penyembuhan dengan cukup realistis melalui tokoh Hana. Alur yang mengalir dan karakter yang kuat membuat pembaca mudah terbawa suasana, terutama saat melihat perkembangan perasaan Hana dari terluka hingga berani membuka hati kembali. Selain itu, kehadiran Pir memberikan nuansa segar yang membuat cerita tidak hanya sedih tetapi juga penuh harapan. Pelajaran yang dapat diambil dari novel ini adalah bahwa tidak semua perasaan akan berakhir sesuai harapan, tetapi setiap luka pasti bisa disembuhkan seiring waktu. Kita juga belajar untuk tidak memaksakan cinta yang tidak terbalas dan berani melepaskan masa lalu agar bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk menghargai orang yang hadir dengan ketulusan karena cinta yang sehat adalah yang memberikan rasa nyaman dan kepastian, bukan keraguan. Nah, sebagai penutup, novel The Flyer memberikan gambaran bahwa perjalanan cinta tidak selalu berjalan mulus, tetapi setiap pengalaman, baik bahagia maupun menyakitkan, memiliki makna yang membuat kedewasaan seseorang. Kisah Hana mengajarkan bahwa melepaskan masa lalu bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk membuka jalan menuju kebahagiaan yang baru dengan hati yang lebih kuat dan terbuka. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih tulus dan membawa ketenangan. Sekian ceritanya, terima kasih.